Shalom dan selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik daripada Roma pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sehingga ayatnya yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Dan jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah firman Tuhan. Pagi ini kita akan henti satu minggu dari studi khotbah daripada buku Matius. Kita ingin berbincang tentang tema kita, yaitu tentang bangun. Jadi pagi ini kita ingin berkongsi tentang bangun untuk melayani. Bangun untuk melayani. Dan petikan yang diambil adalah daripada Roma pasal yang ke-12, bermula dari ayat yang ketiga. Bermula dari ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, kami bersyukur kerana Engkaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak dipuji. Kami syukur kerana Engkau membawa kami semua berada di sini untuk menyembah-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami pada pagi ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap yang berada di sini. Kami berdoa agar perkataannya keluar dari mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama akan memuliakan nama-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat bermula dari ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-8. Konteksnya adalah tentang persembahan yang benar, yaitu tentang persembahan yang benar, yaitu tentang diri kita, bagaimana kita menyembah Tuhan. Dari ayat yang pertama sehingga ayat kedua, dia mengatakan tentang supaya kita mempersembahkan diri kita kepada yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Kita diseru untuk mempunyai fikiran yang berlainan, mempunyai diubah dan dibaharui budi kita. Dan bermula dari ayat yang ketiga sehinggalah ayat yang ke-8. Penulis kepada buku Roma mengajar tentang pelayanan, yaitu tentang bagaimana kita boleh melayani di dalam community yang beriman ini. Dia bermula dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yang berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ayat yang ketiga ini sebenarnya adalah ayat yang sangat menarik ya. Dia mengajar tentang karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam pelayanan. Tapi dia memanggil supaya kita pemula daripada dengan memikirkan dua hal, yaitu memikirkan tentang karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap yang berada di sini. Dia mengatakan sebenarnya setiap orang yang percaya Yesus Kristus dikaruniakan dengan kemampuan untuk melayani dalam tubuh Kristus. Maka dia memanggil kita supaya kita diseru untuk mempertimbangkan karunia yang ada di dalam setiap gereja, khususnya gereja yang besar seperti kita. Masalahnya ialah kadang-kala terlalu sedikit orang yang pikir mereka mempunyai karunia untuk melayani. Kebanyakan orang pikir mereka hanya datang ke gereja sebagai penuntun saja. Ya, maka kita tidak memikirkan bahwa diri kita juga dikaruniai dengan kemampuan untuk melayani. Dalam konteks buku Roma, menulis kepada gereja di Roma, memanggil mereka supaya mereka memikirkan karunia mereka, supaya mereka jangan pikir mereka terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Tapi dalam konteks kita, saya rasa selalunya kita dalam keadaan di mana kebanyakan kita lah memikirkan diri kita terlalu kecil. Sehingga kita pikir kita tidak ada kemampuan untuk melayani dalam tubuh Kristus, dalam konteks gereja. Maka dalam pasal ayat yang ketiga ini, dalam ayat yang ketiga ini, dia kata kita harus memikir. Jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu pikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Maka dia mengatakan bahwa dalam hal karunia untuk melayani, setiap kita patut memikirkan tentang hal ini. Yaitu kita perlu timbangkan apakah kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melayani dalam tubuh Kristus. Tiada yang dikecualikan. Tiada yang dikecualikan. Jangan kita pikir jangan kita dalam keadaan di mana kita tidak mau pikir tentang pelayanan dalam konteks gereja. Kita perlu menulis mengatakan kita perlu fikir. Fikir apakah karunia yang ada pada kita. Apakah kemampuan yang ada pada kita. Dia kata sehingga memikirkannya sehingga dalam ayat yang ketiga kamu menguasai diri. Ini menguasai diri ini yaitu sebenarnya dalam bahasa orinya mengatakan bahwa kita harus memikirkan karunia yang diberikan kepada kita untuk melayani dengan keadaan di mana kita tahu bahwa inilah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, kepada kita untuk melayani, yaitu supaya kita boleh dalam bahasa yang dalam ayat yang ketiga itu mengatakan sehingga kita menguasai diri, yaitu kita ketahui bahwa kita adalah orang yang mempunyai karunia ataupun kemampuan untuk melakukan sesuatu melayani dalam
konteks gereja dan dalam tubuh Kristus. Yaitu kita harus menguasai diri kita dalam hal karunia dan dalam hal melayani ini. Dia berkata dalam ayat ketiga, penghujung ayat ketiga mengatakan menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maka setiap kita, dia mengatakan bahwa kita dikaruniai dengan dikuasai, dikaruniakan sesuai dengan kemampuan untuk melayani. Tidak kiralah berapa umur kita ada yang muda, ada yang tua. Selalunya dalam gereja yang besar ini, bila khasnya orang yang tua ya. Hari ini saya ingin katakan ini. Kadang-kala kita sampai 60 lebih sudah kita kata kita mau pensiun dari pelayanan. Kita mau retire sudah dari pelayanan. Sebenarnya ini tiada hal yang seperti itu ya. Itu dalam setiap tahap hidup kita. Kita dipanggil, disuruh untuk memikirkan apakah kemampuan ataupun karunia yang ada pada kita yang boleh kita melayani. Mungkin waktu kita sudah tua, umur 70 sudah, mungkin tidak boleh sudah, tidak mampu sudah untuk melayani dalam mengajar dalam kelompok kanak-kanak, sel kanak-kanak. Sebab tidak boleh lari sudah. Tapi kita masih mesti fikir, apakah kemampuan yang diberikan kepada kita dalam waktu kita sudah umur 70. Mungkin kemampuan yang diberikan oleh Tuhan ataupun karunia yang diberikan oleh Tuhan waktu kita 70 itu adalah untuk berdoa. Berdoa untuk orang lain. Maka nyanyi adalah tentang yang sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani. Menurut iman yang dikaruniakan. Maka ini juga mengajak kita supaya tidak ada yang perlu sombong dengan karunia yang ada. Ada yang mungkin pandai betul menyanyi dan melayani dalam memimpin pujian. Orang yang depan tidak perlu sombong tentang kemampuannya. Tapi dalam konteks yang lain, yang juga adalah tentang ada juga yang mempunyai kemampuan untuk melayani dalam hal-hal yang dalam pandangan kita adalah hal-hal yang kecil. Seperti mungkin melayani dalam menjadi penyambut. Ataupun dalam pelayanan untuk membersihkan kawasan. Ini semua adalah kemampuan yang diberikan. Maka kita tidak perlu memandang rendah tentang karunia ataupun kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melayani. Orang yang mempunyai karunia untuk berdiri di depan tidak perlu sombong. Orang yang melayani di belakang tidak perlu melihat diri kita, memandang diri kita sebagai rendah. Sebab dalam ayat yang keempat, dia berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Maka kita adalah satu tubuh. Dalam ayat yang keempat ini mengatakan bahwa dalam konteks masyarakat yang beriman ini, kita mempunyai banyak anggota. Yaitu kita mempunyai ramai orang. Setiap kita mempunyai fungsi ataupun tugas yang berlainan. Masalah di gereja adalah kadang-kala khasnya gereja yang besar.
10% saja anggotanya mempunyai tanggung jawab untuk melayani. 90% yang lain itu adalah anggota yang hanya datang untuk menerima, untuk terima saja. Maka pada pagi ini jabarannya ialah supaya kita bangun untuk memikirkan apakah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita boleh melayani. Kita mesti paham tentang ini, yaitu setiap kita adalah anggota dalam tubuh. Ada yang mungkin adalah jari, ada yang mungkin adalah telinga, ada yang mungkin adalah tangan, ada yang mungkin adalah kaki. Tapi setiap anggota mesti bekerja sama untuk menjalankan tugas, menjalankan kemampuannya supaya sebagai satu gereja kita boleh bergerak bersama. Kita dipanggil untuk dalam ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita dipanggil untuk supaya dalam tubuh yang banyak anggota itu, kita dipanggil supaya kita dalam bahasanya, supaya kita masing-masing dalam anggota itu, yaitu kita harus saling menjalankan pelayanan kita. Supaya kita boleh saling membantu di antara satu dengan yang lain. Yang mengajar di kelompok sel kanak-kanak, perlu juga ada orang yang membawa van untuk bawakan kanak-kanak. Perlu juga ada orang yang boleh main musik untuk memimpin lagu dalam kelompok sel kanak-kanak. Maka bila kita saling mengambil peranan dalam pelayanan, maka kita saling membantu dalam pelayanan kita. Dan bila kita saling membantu itu, maka sebagai tubuh Kristus, maka kita boleh bergerak dan melayani dengan lebih berkesan. Kita perlu sadar bahwa dalam seperti yang dikatakan dalam ayat kelima, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ada tubuh Kristus. Kita bukan sebagai individu saja, tetapi kita adalah masing-masing anggota di dalam adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bila dalam satu tubuh, bila kaki sakit, seluruh tubuh akan rasa sakitnya. Kalau tangan tidak boleh gerak, maka bahagian tubuh yang lain juga tidak boleh berfungsi dengan sepenuhnya. Maka kita perlu paham dalam konteks pelayanan ini. Kita perlu mengambil peranan kita. Setiap kita perlu mengambil peranan kita untuk melayani bersama-sama. Contohnya, pada kebaktian Hari Ibu, kita mempunyai lebih kurang 70, 80 ibu-ibu yang menari di depan. Maka mereka mengambil peranan mereka untuk melayani.
Sungguh pun itu mungkin bukan perkara yang mereka lakukan setiap minggu. Tetapi mereka tetap mengambil peranannya untuk melayani kita dalam kebaktian itu dengan tarian mereka. Dalam konferensi penyembahan yang baru-baru ini, ada 2.000 lebih orang yang mengikuti konferensinya. Maka kita mempunyai anggota dari gereja ini yang lebih kurang 100 orang ya, yang melibatkan diri dalam persiapan makanan. Maka bila mereka membuat persiapan untuk makanan, orang yang mengikuti konferensi itu boleh mengikutinya dengan keadaan yang selesa, sebab makanannya ada disiapkan. Maka ini semua adalah yang mengajak kita supaya kita tahu kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita semua adalah anggota yang ada dalam tubuh Kristus. Memulai dari ayat ke-6 sehingga ayat ke-8. Dia berkata ayat ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang pelayanan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia adalah untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Maka kita perlu melayani dengan sepenuh hati kita. Sebab seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, kita mempunyai karunia yang pelayanan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita perlu dalam ayat ke-6 sehingga ayat ke-8, ia mengajak kita supaya kita mesti gunakan karunia yang diberikan kepada kita dengan sepenuhnya. Dalam senarai itu, yang dari ayat 6 sehingga ayat 8, ianya bukanlah senarai yang terhad. Ianya bukan katakan tentang ini saja karunia yang ada. Ianya ada contoh karunia yang diberikan. Tapi lebih penting daripada itu, dia mengajak kita bahwa bila kita mempunyai satu karunia, kita mesti menggunakan karunia itu dengan sepenuhnya. Kalau karunianya ialah untuk mengajar, maka kita perlu mengajar dengan sepenuh hati kita, dan bila kita diberikan tanggung jawab untuk mengajar, kita mesti mengajar dengan sepenuh hati kita. Maka bagi diri saya, karunia saya ialah untuk mengajar. Maka saya mengambil pelayanan ini dengan serius. Maka saya mengajar di gereja sembahyang yang besar seperti ini. Tapi kadang-kala juga saya ditugaskan untuk mengajar di sembahyang yang hanya 20 orang saja. Di tempat yang dinamakan kandang ayam, Jalan Apas. Ataupun di kampung 15 orang saja. Sebab saya sedar ini adalah karunia saya. Saya mesti lakukannya dengan sepenuh hati saya. Tidak kira dia pentingkan waktunya itu adalah gereja yang besarkah ataupun gereja yang kecil. Maka kita yang contohnya yang melayani
dalam hal yang kita fikir adalah hal-hal yang kecil. Tapi nyonya adalah hal-hal yang sangat penting. Sebab nyonya ada karunia yang diberikan kepada kita. Kita mesti melayani dengan sepenuh hati kita. Yaitu dengan hati yang penuh dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka penulis kepada gereja di Roma memberitahu mereka supaya kalau yang Allah adalah untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia lakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah dia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukan dengan sukacita. Ini semua dalam ayat 3 ayat ini. Semuanya adalah kataan yang menunjukkan bahwa kita perlu melayani dengan karunia yang diberikan kepada kita dengan sepenuh hati kita. Dengan seberapa yang boleh kita lakukan. Maka dalam gereja kita perlu sangat penting. Kita perlu bangkit dan bangun untuk memikirkan apakah karunia ataupun kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tiada yang berada di gereja yang dikecualikan. Tiada yang datang ke gereja yang boleh kata, saya datang hanya sebagai penuntun saja. Setiap kita mesti sadar bahwa kita adalah salah satu anggota dalam tubuh Kristus. Bila kita diberikan karunia dan kemampuan untuk melayani, kita mesti lakukannya dengan sepenuh hati kita. Dan saya ingin mengakhiri dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 mengingatkan kita tentang pelayanan. Dia kata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkanlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah ayat yang mengingatkan setiap kita. Supaya dalam pelayanan kita jangan fikir, kadang-kala kita fikir kita susut dalam kerajinan kita. Kita tidak mau melayani, kita rasa kita sudah malas melayani, kita sudah tidak seronok dengan pelayanan. Melainkan dalam ayat ke-11 ini mengatakan supaya roh kita sentiasa nyala. Supaya roh kita sentiasa mempunyai kehangatan. Mempunyai kehangatan untuk melayani Tuhan. Pada waktu kita merasakan keinginan, kesujukan dalam hati kita, kita perlu doa supaya Tuhan memberikan kehangatan kepada diri kita, kepada roh kita, supaya roh kita mempunyai kehangatan dan kepanasan untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan. Pagi ini adalah perkongsian yang ringkas saja. Tapi cabarannya bagi setiap yang berada di sini
ialah kita perlu bangun. Bangun untuk memikirkan apakah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang mengetahui isi hati kami. Biarlah firman-Mu mencabar setiap yang berada di sini. Biarlah firman-Mu membangunkan kami daripada keletihan kami, membangunkan kami daripada kesejukan hati kami. Roh Kudus, kami meminta supaya Engkau turun dan memenuhi setiap yang berada di sini. Supaya hati kami dipanaskan, dihangatkan. Supaya roh kami akan nyala untuk melayani-Mu. Nyala untuk mengenal pasti karunia dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Supaya kami sanggup melayani-Mu, sanggup bergerak sebagai sebahagian dalam tubuh Kristus. Gerakkanlah hati kami. Gerakkanlah hidup kami. Supaya kami sanggup melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.